أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. علينا كل حرف كتب ويتبعه الآبدين وجهر الجاهلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل: وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضر مجلس الشيخ فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلم. Ujar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini suatu pasal masih tentang adab seorang muta'allim, seorang pelajar, penuntut ilmu ketika sedang belajar, ketika sedang menuntut ilmu. Adabnya apa aja sih? Wa yambaghi aidan ayyata'addaba ma'a rufaqatihi, dan sepatutnya pula bahwa beradab beserta teman-teman, kawan-kawan yang ada di majelis itu, yang ada di kelas itu, yang ada di sekolah itu. Nah, juga menjaga adab terhadap kawan. Artinya ada lawan guru aja beradab, janganlah lawan kawan juga harus ada adabnya. Nah, karena menyalawan guru aja beradab, lawan kawan ada beradab, atau lawan orang di majelis itu ada beradab, ada berkah juga ilmu yang karena apa? Karenanya kalau lawan kawan kada beradab ketika menuntut ilmu, guru melihat tahu sidin kada senang, kada ridha, nah sia-sia juga ilmu kita. Wa hadiri majlis syekhi, dan orang-orang yang hadir di majelis guru atau syekh tadi. Nah, dan kepada orang-orang yang hadir di majelis, artinya orang yang kada kenal. Kalau tadi rufaqatih itu kawan-kawan kita yang sudah tahu, sudah kenal, nah wajib menjaga adabnya, termasuk kepada orang-orang yang hadir di tempat itu. Nah, kalau itu majelisnya majelis umum, nah majelisnya umum, orang yang kawan kita yang kita kenal ataupun yang kada dikenal, wajib juga menjaga adabnya. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syaikh, karena yang demikian itu juga adalah termasuk adab beserta syekh kepada guru juga. Jadi sama beradab dengan orang-orang yang hadir di majelis guru, seperti itu juga artinya sama dengan kita beradab dengan guru juga. Ya tadi, jangan hanya lawan guru beradab, janganlah menjaga perilaku, menjaga kata-kata. Lawan orang yang hadir di majelis itu juga kita disuruh menjaga adabnya. Wasiyanatun li majlisi, dan menjaga, memelihara bagi majelisnya guru. Nah, dijaga kedamaian, ketentramannya, ketertibannya. Berarti jangan ribut, jangan berpandir, jangan abut, janganlah yang belajar di majelis guru tadi. Jangan mengganggu dengan perilaku kita, misalnya ketika di majelis. Nah, itu juga termasuk menjaga adab terhadap guru secara kada langsung. Kayak apa contohnya? Yang ada beradab tadi di majelis terhadap orang-orang yang hadir di majelis itu, kayak ada di sini disebutkan contoh-contohnya. Wa yaq'udu baina yaday syekhi qa'datal muta'allimin, dan duduk di hadapan syekh, di depan guru, sebagaimana duduknya orang-orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Kayak sepatutnya, serayatnya duduk di hadapan guru itu, duduknya seperti orang yang bujur belajar.
duduk kayak di warung, kayak duduk kayak yang santai, kada. Duduk di depan guru itu duduk kayak apa orang belajar. Nah, berarti kan duduknya harus menjaga ya Allah, terutama ketika duduk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran di depan guru. Nah, duduk dengan tenang, jangan sampai tinggi daripada kaki itu, yang tinggi daripada Quran. Kemudian berpakaian yang pantas. Nah, itu adalah duduknya sebagaimana duduk orang belajar. Lain, artinya bedakan dengan duduk ketika sedang misalnya berpandiran biasanya lah, ngobrol atau kayak orang di warung. Nah, itu kan bebas saja duduknya lah, hendak berujur lah duduknya lah, atau hendak berdungkul lah duduknya lah. Nah, kalau belajar ada aturannya duduknya. La qi'datal muallimin, bukan seperti duduknya guru. Artinya apa? Artinya jangan mengumpati mentang-mentang gurunya misalnya duduknya ya kayak apa, misalnya sidin sakit betis ya Allah duduknya kada kayak biasa, kita menuruti ya, jangan ya Allah. Nah, jadi duduknya ya seorang guru kan dituntut dia duduknya kayak apa, yang baik ya Allah, nah sekemampuan sidin. Nah, tetapi kalau misalnya ada berbeda dari kebiasaan karena ada satu hal, kada boleh ya Allah seorang muta'alim, seorang murid menuruti sidin. Artinya Pak turuti nang baik kayak apa duduknya sebagai seorang muta'alim, orang nang belajar. Nah, tadi wala yarfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin. Nah, ini contohnya ketika berada di majelis tadi, dan jangan meninggikan suara, jangan menyaringkan suara, nyaring yang berlebihan nang kelewatan. Nah, min ghairi hajatin, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, nyaring misalnya. Nah, bakuriak ya lah. Nah, bepandir saja tuh ya bakuriak menyaring di depan guru kada boleh, bepandir ditakoni guru atau apa ngarannya dipandir guru kada boleh menyehoti nyaring, apalagi kada disuruh ya lah. Nah, bepandir nyaring ternyata ganggu orang hija. Nah, eta kada boleh ya Allah di majelis belajar itu menyaringkan suara min ghairi hajatin, tanpa hajat. Kalau ada hajat, misalnya ada hajat ujar gurunya nyaringin lagi kada mendengar, nah iya menyaring ya Allah. Nah, jangan sebaliknya ya Allah, bila nyawanya disuruh kada menyaring, kada disuruh nyaring pandir ya Allah. Nah, jangan terbalik mah, bila nyawanya ujar apa ngarannya ustazah baca haipa misalnya, baca anak nyaring baca ya Allah karena disuruh. Nah, jangan wayah kada disuruh ya Allah bepandir nyaring ya Allah, atau apa dibaca tapi kadang disuruh oleh guru membaca nyaring. Nah, karena apa? Karena mengganggu dengan yang lain. Nah, itu jadi maksudnya dengan tanpa hajat kada ada keperluan. Atau misalnya kada ada mendengar kan. Misalnya ada bunyi apakah ya Allah yang mengganggu. Nah, bunyi mesin apa disuruh penyaring. Nah, nyaring. Terus lagi wala yadhaku, jangan tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa nang nyaring benar ya Allah. Nah, kalau tertawanya sedikit aja ya Allah berbunyi kada apa-apa. Nah, kada tertawa kayak mengalangkang ya orang kita nyambet dia lah. Nah, tertawa nang mengalangkang. Nah, jadi tertawa itu ujar apa artinya? Dalam kitab, dalam hadis jangan banyak tertawa aja. Nah, jadi jangan banyak tertawa, supaya tertawa itu sekali aja. Oh, sekali. Tertawa harus hahaha oleh ketiga kali ya lah, Pak. Nah, maksudnya nang tertawa itu ya Allah berlebihan. Nah, hahaha-nya kada berlebihan ya Allah nyaring pulang. Nah, yadhaku. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Nah, itu kan hendaklah tertawanya sedikit ya Allah, tetapi banyak menangis. Kemudian apa lagi yang dijaga dalam majelis? Wala yuksirul kalam min ghairi hajatin.
dan tidak memperbanyak akan pembicaraan, pemandiran dengan tanpa ada hajat. Nah, jadi jangan berpandir ya Allah ketika wayah majelis berlangsung, wayah belajaran. Nah, kalau boleh berpandir nang tidak ada hajat. Nah, ada hajat itu apa? Bertanya atau bertakun. Menjawab pertanyaan. Nah, boleh jatuh berpandir. Atau ada keperluan. Misalnya minta izin, hendak keluar, hendak keperluan. Atau memandiri kawan, main jam atau bertakon kawan, apa tadi jadi guru tadi. Nah, ada hajat. Nah, jadi jangan memperbanyak berbicara berpandir tanpa ada hajat. Nah, wala ya'basu biyadihi wala bighairiha. Nah, dan jangan bermain-main nang sia-sia lawan tangan apa dengan yang lain. Nah, apakah tangannya oleh gerak-gerak kata karuan. Nah, itu ada yang abas melakukan hal yang sia-sia tangan. Ujar orang tuh apa? Tangan kada berenai. Ya Allah, tangan kada berenai apa-apakah jepai. Nah, apa-apakah dikuet. Nah, ya Allah, tangan kada berenai. Karena tangan apakah ulang nang ditarik-tarik hancur mija ya Allah. Apakah paculan ya Allah. Jadi tangannya ya abas biadih tangannya melakukan bermain-main nang sia-sia. Nah, wala bi ghairiha, dan jangan juga dengan selain lawan tangan apa pulpen misalnya pensel. Nah, pulpen, pensel, gitu tulisan ada di meja, hibak curitan ya Allah. Hibak curitan di meja ya Allah. Nah. Apa tulisan kita nah, atau gegembaran. Nah, tapi ya kan apa ya masing-masing meja masing-masing juga ya lah. Namun ya bisa mejanya bersama-sama. Nah, karena ketahuan ya lah mana ada bakat melukis pina gambarnya pina rame dilihat ya lah. Atau di buku seorang juga, buku seorang nih kalau digagambari ditutulisnya habis. Ya lah. Nah, baik mencatat ya nang ilmu, ya mencatat nang pelajaran, ya kan? Nah, supaya jangan lekas habis buku. Ada itu banyak nang itu. Nah, guru di muka menerangkan ini sambil menggambar, sambil melukis. Nah, tapi kita bila wayahnya melukis, ada manggawi-gawi, ya Allah ada akan manggambar, wayah nang pelajarannya beristilah. Hanya makanya disalurakan gitu ya Allah menggambar, gesan melukis kita. Nah, supaya ada tersalur. Nah, jangan terpaling gitu. Nah, deh aja nang kita. Bener lalakian maracak nang itu ya Allah. Nah, nya kata gondang ari gade nah, penjelasan guru asik menggambar. Lihat ya bukunya teh hibak. Sampai ke buku kitab ya itu di sini juga ya Allah. Nah, kitab-kitab. Nah, itu. Kalau bahari lagi belum zaman ada HP kayak ini nah. Nah, sekolah pondok pesantren nang bergantian lah. Nang bergantian masuknya pagi lalakian, sore bebinian. Oh, rame bener meja nih bak tulisan. Iya. Beri kirim pesannya ditulisnya meja di sini. Kan ini bergantian aja mejanya. Nah, berkenalan kan apakah ini. Nah, atau bila kada meja di kertas salah diselipakan di meja itu. Nah, kayaknya bebiniannya sore mah membalesi gitu. Jadi besok membaca pulang ya lah. Nah, zaman itu sempat zaman amwe nah itu. Tapi orang pun bepak ada alhamdulillah. Ya Allah. Ada bisa lagi nah itu udah tahu oleh hati kawan rame oleh hati kawan gitu nah empat membaca surat kawan juga kawan nulis nah kawan nulis. Beta kena 4 jam baca, kenapa juga pembelasannya oleh tahu ya. Rame udah kayak gitu. Nah, itu. Lagi zaman belum ada ya HP kali dia lagi yang saya makin anak SMS-an ada juga, anak berkirim surat ke kawasan Mahadang. Yang ibarat berkirim surat lewat pos lawas Mahadang, langsung di meja itu langsung sampai ya lah. Bisukan kirim
Nah, isok kada balasannya sudah sampai. Rame bahari. Nah, jadi intinya jangan kalau melakukan hal-hal yang sia-sia dengan tangan ataupun dengan yang lainnya. Tadi seperti pulpen kah, pensil kah, penggaris kah, di apa-apa kita bermain-mainan lah intinya ya Allah. Nah, ketika sedang belajar, sedang majelis berlangsung, majelis ilmu. Nah, itu karena kan emang ganggu kawan nih jumpatan juga. Nah, wala yaltafit yaminan wala shimalan. Nah, dan jangan berpaling ke kanan ke kiri. Nah, artinya jangan menoleh ke kanan dan ke kiri ketika belajar. Fokus ke muka ya Allah. Wal min ghairi hajatin, artinya dengan tanpa ada hajat juga, tanpa ada keperluan. Nah, akhirnya ke belakang lah, jangan juga. Jangan ke belakang. Jangan ke muka aja, kiri kanan jangan juga kecuali ada hajat. Kenapa bedanya menoleh ke kiri ke kanan? Teman orang ulangan ya meniru ya Allah Pak. Ya Allah. Nah, tahu ya. Itu ya meniru. Ada keperluan tuh maksudnya apa? Apa artinya hendak memadahi kawan kah ya Allah. Nah, atau apanya main jam sesuatu kah kawan kada boleh kada baik juga ya Allah namanya kada menoleh jepang nah ada baik kalau itu ya Allah jepang pensil kenapa jorong kada cangang kada boleh juga ya cangang muka misalnya ya Allah salah paham ulang ya Allah itu nah, jadi itu artinya menurut hajatnya tanpa ada hajat artinya bujur-bujur fokus konsentrasi cangang ya Allah kamu memperhatikan serius dalam mendengarkan pelajaran yang disampaikan. Nah. Bal yakunu mutawajjihan ila syekhi musghiyan ila kalamihi. Tetapi hendaklah ia mutawajjih menghadapkan wajahnya ila syekhi kepada syekh kepada guru. Nah, jadi menghadap ke depan. Musghiyan ila kalamihi mendengarkan menyimak kepada perkataan guru tadi. Nah, itu diantaranya yang mah. Jadi intinya terhadap orang-orang yang hadir di majelis itu atau kawan-kawan yang ada di tempat belajar itu juga menjaga adabnya. Artinya jangan sampai orang terganggu. Nah, terganggu lawan kita ketika berada di majelis. Nah, kalau kita mengambil ibrah pelajaran dari Isra Mi'raj itu ada juga kaitannya dengan guru dan murid. Di Isra Mi'raj yang berperan sebagai guru pembimbing itu adalah malaikat Jibril. Nah, Nabi kita Rasulullah sebagai murid. Nah, di mana adabnya yang seorang murid senantiasa patuh, tunduk, apa ujar guru aja. Nah, itu kan ibaratnya. Nah, Rasulullah tak ada pernah protes ujar Jibril singgah Nabi ujar Jibril sambahyang. Nah, kada protesnya maksudnya kada ada betakon Nabi kenapa maka singgah sini kenapa ya Allah tapi kayaknya terakhirnya hanya dipadahkan. Nah, itu artinya orang yang patuh taat lawan guru tuh kayaknya ilmunya datang secara sendiri atau otodidak atau orang nyambat ilmu laduni. Orang yang paasian lan paguruan biasanya dapat ilmu laduni. Kada terlalu banyak tanya, kada banyak protes yang lah gawi kita aja intinya. Nah, itu. Jadi Rasulullah ujar Jibril singgah ujar Jibril kada pernah kenapa mau kita singgah sini? Kada ada kalau sejarahnya. Tapi bila sudah selesai hanya dipadahkan. Artinya itulah ilmu itu kadang-kadang bisa didapat melalui khidmat atau berkhadam atau maasi lawan paguruan. Nah, kadang itu. Nang banyak protes kadang-kadang yalah biar orangnya pintar, cerdas tapi protes. Nah, artinya istilahnya kritis misalnya teman-teman mengoreksi paguruan zaman memadahi paguruan itu kada mau cager alim ada ilmu yang banyak protes gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maasinya Rasulullah terhadap Jibril bilanya
kada disuruh Jibril, kada juga Nabi mah memperduliakan. Ya Allah, artinya kada juga mah menggawi. Namun selama Jibril kada menyuruh, nah ya Allah, maka Nabi kada juga. Contohnya ketika Nabi dalam perjalanan Isra, banyak kalau nang kiau-kiawan. Nah, ada nang sebelah kiri, yang sebelah kanan, ada nang bibinian nang bunga selangkar, ada orang Tuhan nang bungkok, mengiau beritaan. Ya Allah. Tapi apa? Kada ada nang diperduliakan Nabi. Karena apa? Karena Jibril kada menyuruh. Jangan Jibril, Muhammad ada orang bekiau. Ya Allah, sahute. Nah, jangan kan nyahute. Ini dasar guru kada ada. Nah, artinya apa? Bila guru kada nama nyuruh, jangan tak digawi-gawi. Ya Allah. Nah, ternyata ini jangan sampai orang menyambat nang disuruh kada digawi, nang kada disuruh malah digawi. Nah, itu kan tak paling. Jadi kada mau dapat berkah. Kada mau sampai kepada Allah, kepada Tuhan. Kan banyaknya nang mengiau Nabi, ya. Nang sebelah kanan orang Yahudi, sebelah kiri orang Nasrani. Nabi itu orang nang bunga selangkar itu dunia, ya oleh orang nang tuha itu umur dunia. Nah, semuaan mengiau kada ada nang diperduliakan Nabi. Nah, kemudian pulang ketika Nabi juga dalam perjalanan Isra sampai di Masjidil Aqsa ibadah tentang sembahyangan disorongi minuman, ya Allah, minuman 3 macam, ada yang madakan 2, ada yang 3, yang lah. Nah, minuman segelas dari susu, kemudian segelas dari arak atau minuman apa namanya, minuman keras, kemudian segelas lagi air putih. Nah, itu. Nah, di sini simbol artinya sudah dianggap oleh seorang guru yaitu Jibril, Nabi itu bisa memilih mana yang baik dan kada baik. Artinya suatu saat memang guru kadang-kadang hendak mau uji ya Allah. Nah, ini kan artinya memang perlu seorang guru mau uji, mau evaluasi kayak apa pengetahuan si muridnya ini. Jadi wajar aja kita ada evaluasi, ada ujian ya Allah. Nah, hafalan itu memang harusnya itu. Nah, jadi kawa mengetahui. Nah, diuji. Nah, Muhammad, minuman 3 silakan pilih. Nah, karena apa? Karena diberi akal, tahu sudah diberi ilmu. Mana yang baik, memang ada baik ya Allah. Nah, mana yang nyaman, mana yang kada nyaman. Nah, jadi jelas Nabi memilih ya Allah minuman yang baik, menyehatkan ya Allah, kayak susu diminum. Kalau minum arak jelas jagar mabuk, ya Allah. Minum baju putih kada ada rasanya apa-apa ya Allah. Nah, artinya sudah kawa dengan dibekali ilmu. Nah, selama dalam perjalanan Isra tadi kawa sudah menentukan mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang sehat ya. Nah, artinya kan bisa-bisa aja lagi memahami, makanya Nabi memilih susu tadi. Nah, tapi walaupun apa namanya kada habis ya Allah. Nah, walaupun kada habis, kada wani juga ya Allah mah bisakan. Ya kan? Nah, karena kada ada perintah untuk habiskan, hanya minum. Muhammad pilih, nah silakan diminum. Jangannya disuruhnya Jibril, Muhammad minum, nah habiskan. Nah, bisa dia habiskan Nabi ya Allah. Nah, itu nah hikmahnya. Nah, jadi minum Nabi ya Allah. Nah, setengahnya. Jadi apa simbolnya? Kan susu sehat ya Allah. Kemudian bermanfaat, ulang baik, ulang halal, thayyiban, ulang itu. Nah, jelas memilih yang baik. Makanya Jibril pas pilihan kalau Muhammad kau memilih yang baik, yang bersih, suci, bermanfaat, menyehatkan ulang. Nah, seandainya memilih Arab, ya Allah. Nah, bisa banyak nang mau umat di Muhammad ya Allah. Nah, nang Nabi kada meminum aja banyak nang mau ya Allah ini. Ya Allah, apalagi nang meminum istilah. Nah, nang kada meminum aja banyak nang mau. Maka bentuknya kada Arab lagi. Ya Allah. Nah, dan narkoba bentuknya ya Allah. Nah, ada juga kada cukup narkoba ya Allah kena obat budrik campur napa-napakah ya Allah. Nah, hendak nang murah lagi nukar lempok. Nah, gitu ya. Ya Allah. Nah, sampai ke lem ya tuh dihingot juga. Nyaman kan? Ya Allah mah, hingot lem. Habis lem di toko bangunan, soalnya bukan akan itu nama isapnya ya Allah.
Apakah apa rasanya ya Allah. Maka akan dihukum nang kita ya Allah. Undang-undang apa aja kita pemerintah kita kada kau mau hukum nang kita karena lem itu kada gesan itu gesan malem itu ya Allah. Nah, kalau nang kayak nukar narkoba jelas bilanya memakai ya Allah menukar memakai sudah karena hukum undang-undang. Itu. Padahal fungsinya sama ya hendak supaya mau ya. Nah, kalau seandainya yang memilih bajunya putih, Jibril, apa banyak kan cagar kena tinggal depan umat Muhammad artinya banjir di mana-mana. Nah, sama biar kada diminum oleh Nabi atau banjir juga ini Allah di mana-mana itu nah. Artinya bukan marga itu karena Rasulullah kada minum itu tapi memang karena ulah manusia itu sendiri. Nah, jadi untungnya Nabi meminum yang baik. Tapi sayangnya uji Jibril kada dihabisakan. Nah, ya Allah kada dihabisakan satangahannya. Nah, seandainya diminum badataan masuk surga umat engkau ya Muhammad. Ya Allah. Nah, kita berdoa terus ya mudah-mudahan tak masuk nang satangah nang diminum oleh Nabi. Artinya nang dapat jaminan masuk surga. Ya Allah. Nah, kita hanya pilihan. Ya tadi karena kadada perintahnya minum habisakan ya Allah. Nah, karena Nabi kan mematuhi manaati lawan paguruan juga ya Allah. Lawan paguruan. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang ngaran guru itu sudah tahu paham aja bahwa anak ini potensinya baik, potensi kualitasnya bagus. Ya Allah, kadang mungkin hendak apa aja kita mendorong menyuruh anak murid itu nang kada sesuai kemampuannya, pasti ada kemampuan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Nah, contohnya ketika Rasulullah sudah sampai di Masjidil Aqsa, nah, Nabi langsung menyuruh Rasulullah maju ke Pak Imaman, kau Muhammad maju, kau Muhammad menjadi imam. Nah, padahal siapa di belakang buhan nabi-nabi nang senior ya Allah, umur tuha-tuha ya Allah. Nah, kemudian buhan malaikat orang-orang nang ahli ibadah aja Nabi yang disuruh malaikat Jibril karena Jibril tahu ini orang apa aja kita kapasitasnya kualitasnya baik bagus yang mana. Nah jadi amun guru nang menyuruh kita kada usah minder. Nah itu aja intinya bila guru berarti guru ini sudah menganggap kita mampu ya. Nah kada perlu lagi ulun sopan ustazah ulun sopan misalnya aja. Jangan bila sidin menyuruh tuh berarti kita memang sudah dianggap sidin lah layak dan anggap di situ pasti ada doa dari sidin. Nah itu aja ya Allah bila Pak Guru itu menyuruh berarti bukan hanya sekedar menyuruh tapi sidin menganggap sidin. Artinya sidin itu husnuzan dan mendoakan juga. Insya Allah berhasil. Nah tapi bila nyakada ulun kada siap, ulun kada bisa, ulun apa kada sopan macam-macam. Nah ya salah jur kena ya Allah kan kada mau keluar. Nah itu. Nah, jadi Rasulullah ibaratnya kada dalam betakon lagi Jibril maju enggak. Nah. Ya. Artinya memang Rasulullah ini memang layak dalam menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya pemimpin apa namanya umat saja tapi memimpin seluruh dunia, seluruh para nabi pun memimpinnya. Nah. Jadi muazzinnya siapa? Muazzinnya Jibril, Qamat azan, qamat, nah Nabi menjadi imam ketika itu. Nah, artinya isyarat Nabi akan menjadi orang besar yang akan mengimami seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu adabnya. Nah, kemudian setelah selesai tuntong tadi Allah perjalanan Isra. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atas langit. Nah, naik ke atas langit dengan mi'raj. Mi'raj itu artinya kan tangga yang alat untuk naik ya kan tangga. Nah, kita kan tak cuma membayangkan kayak pembentuknya tangga yang lah hendak jadi bebas sama bayangkan kayak lift ya itu ya lah udah buat naik seorangannya. Nah, di tangga itu kan Nabi bertemu dengan nabi-nabi. Nah, adabnya ketika Nabi ya Allah bertemu dengan Rasulullah bertemu dengan para nabi terdahulu, karena ada ya Allah minta izin, mengucap salam, ya Allah berkenalan. Nah, itu juga bilanya bertamu ke rumah orang, ya Allah mengetuk pintu, mengucap salam, mengenalkan diri. Nah, ya Allah harus berpadah.
ya kan, mengenalkan diri, apalagi orang kada kenal lagi, kada tahu lagi, nah, assalamualaikum, ulun anu, misalnya kan, nah gitu kan, tahu, ya kan, siapa aja, ulun ya, ulun siapa aja, ulun dipang, misalnya aja, ya kan, aja kada tahu ini bingung lah, nah, itu jadi memperkenalkan diri. Itu paling bukan hanya perkenalan diri seorang aja, bahkan dipadahkan siapa dengan engkau. Pian lawan siapa? Ulun beserta Jibril. Hah, itu. Nyalah. Artinya apalagi bebinian, ya kan bebinian. Bertamu ke rumah bebinian harus dipadahkan ulun lawan abah, misalnya ulun nang lalakian nang mahram. Ya Allah, jadi tahu jadi nang di rumah ini ada berarti membawa adiknya nang lakian. Nah, jadi kan ada sampai ada terjadi fitnah ya Allah, makanya diperkenalkan gitu. Nah, siapa jadi ulun ulun lawan abah, misalnya ulun lawan paman, misalnya ulun lawan kakak, ulun ading. Nah, ya Allah, nah itu. Sebaliknya kayak itu juga, jadi harus diperkenalkan. Nah, sebagaimana Rasulullah. Nah, ibadah tentang itu hanya saling mendoakan. Nabi mendoakan, ya kalau nabi-nabi yang ditemui, nabi yang ditemui itu ya mah mendoakan lawan nabi, lawan Rasulullah. Nah, itu pelajaran yang luar biasa. Nah, sudah selesai sampai 7 lapis langit, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, sisanya ngajar Jibril, sisanya aku kada kau lagi menemani terus sampai ke atas. Nah, sisanya pian jadi seorangan. Ya Allah, untuk menghadap Allah. Kenapa? Karena kalau aku terus ke sana, aku bisa terbakar hangus. Nah, ya Allah. Artinya apa? Menunjukkan bahwa seorang guru kadang harus mengakui kehebatanmu, muridnya aja menghargai. Ya Allah, kada boleh jangan guru itu merasa lebih harap lebih hebat. Ya Allah, kalau memang seorang muridnya punya keutamaan, kelebihan, harus diberikan penghargaan. Ya Allah, wajar yang Allah diberikan penghargaan. Artinya memang aku sampai sini aja Jibril, ya bahasa kita tahu ilmuku kada sampai lagi ke atas. Nah, karena engkau yang diundang oleh Allah nih ke atas, berarti kalau lebih mulia silahkan teruskan perjalanan. Nah, artinya guru ini sudah menganggap ini siap sudah. Nah, itu dah yang Allah. Nah, artinya kamu siap sudah, ya hendak kemana kau pulang meneruskan sekolah misalnya, ya Allah. Nah, itu hebatnya dah. Kita ambil pelajaran dah dari Rasulullah dan Jibril. Nah, mahadang guru nang malapas kita yang Allah. Nah, karena guru lebih tahu ya Allah, tadi kan kapasitas kualitas dari seorang muridnya. Nah, bila jadi guru ya sudah silakan siap. Nah, jadi makanya hubungan antara guru dan murid itu tidak boleh terlepas sampai kapanpun. Dalam artian sering-sering ya konsultasi, komunikasi dengan guru. Nah, hendak apa aja yang berpadah ya Allah. Nah, itu hadapnya lawan guru. Nah, misalnya ulun ya hai hendak mengajar sini silahkan. Nah, berarti kan sudah siap. Nah, mulai dari kita dulu ya Allah, jadi santri dulu, mulai jadi santri. Nah, itu beizin lah ya ulun hendak meneruskan kitab kayak menurut pian. Di sini silakan, kau aja sudah. Nah, dari kan kita di sana mau membuktikan. Beda nang wah ini lain benar. Ini cak bilanya hendak keluar aja. Ada hendak kado beizin biar ditangati ya kada hakon juga ya tetapnya keluar kada padehan. Nah, itu Bang. Ya Allah, karena kan guru lebih tahu ini belum siap di lapas lagi. Misalnya hafalannya masih belum lancar, belum mungkin lagi. Masuk ke pondok yang berikutnya belum tentu kawanya menerasakan. Nah, itu kan kekhawatiran besar dari seorang guru itu kayak itu. Nah, kalau kami dahulu tuh kalau memang dasar siap hendak keluar, kami dasar membuktikan lawan ayah itu bahwa hafalan kami rutin, mungkin lancar itu nah apalagi sudah terbukti pengaruhnya kalau 4 lomba itu alhamdulillah ya berhasil. Jadi ketika kita berpadah, berarti ini sini kawah jadi lepas sudah nih. Nah, artinya bila kita dilepas sudah berarti kita sudah siap dengan tanggung jawab menjaga hafalan kita. Nah, itu. Nah, di sana ya Allah, kita kemana-mana tuh tenang jadinya. Komunikasi dengan guru lancar. Karena sampai kita hendak mengajar
ya hai dibawa orang Kano misalnya, karena bapak dulu pernah mengajar sampai ke sana tuh Kalteng ke Pangkalan Bun, diizinakan lawan ayah lawan kiai di Jawa kepada juga. Nah, dengan itu kan otomatis ada doa. Nah, jadi mudahan. Nah, kita. Nah, sampai boleh pulang ke kandangan, pokoknya hendak mengajar pondok habis dari kandangan mau membuka. Di sini ada apa? Silakan baik aja. Nah, karena kita khawatir kalau pina Sidin jangan kak, berarti kan kalau pina ibaratnya bahasa kita menyaingi angkot Sidin kan ya sama ada satu kabupaten, ternyata Sidin senang ketujuh mendoakan, alhamdulillah ya Allah. Jadi ada merasa gitu kan, ada beban. Nah itu. Nah artinya tadi keputusan pengarahnya murid ini karena lawan guru itu tidak boleh putus ya tadi, sampai kapanpun selalu ya Allah konsultasi komunikasi dengan guru selama masih hidup. Kalau sudah meninggal berarti kan ada lagi ya Allah. Nah cuma bisa aja kita ketika Sidin sudah ada lagi berdoa ya Allah, nah bertawassul menghadiahi Sidin Fatihah, ada tuh kayaknya isyaratnya bisa ya Allah dimimpi Sidin kah kayaknya, nah bisa itu. Nah alhamdulillah bisa juga nggak itu. Bapak akhirnya lah. Nah, jadi kita keputusan asa bimbang bingung kayak apa ini karena kan ada lagi nang di pandiri betakon dan sebagainya. Nah, kayak itu tuh. Jadi kalau kita merasa kada pernah putus hubungan lawan perguruan, tetap walaupun Sidin kada ada lagi. Nah, itu. Insyaallah ada aja. Tapi kita tawassul minta berdoa hadiah Fatihah lawan Sidin. Ada tuh kayaknya isyaratnya. Nah, jadi itulah yang juga diajarkan oleh malaikat Jibril ketika sudah sampai di mustawa. Oh jadi Jibril, Muhammad engkau teruskan. Nah, karena sampai di sini aja makammu, engkau lebih lagi silakan teruskan dan memang layak untuk langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu diantara yang kita pelajaran dalam peristiwa Isra Mi'raj itu antara hubungan guru dengan murid tadi. Nah, makanya Rasulullah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena luar biasa tunduknya, taatnya. Biasa kita masih lawan orang yang membimbing dalam hal ini yang berperan adalah sebagai guru yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi pada pernah ya Allah protes ketika diminta oleh malaikat Jibril. Mulai tulak pun ya Allah, mulai tulak lah. Nah sebelum berangkat Isra Mi'raj, Nabi dalam riwayat itu kan sedang berbadah ya Allah di Masjidil Haram. Nah datang malaikat langsung membawa kadai. Nah, kalau emang misalnya dibawa ke mana orang di mana orang kadai dia ada protes ya Allah. Nah, paling orang datang nih kada dikenal misalnya ya Allah. Nah tak ada di bawah langsung ada protes. Nah, itu. Kemudian ketika pembersihan ya Allah Nabi pasrah tawakal kepada Allah karena keyakinan itu deh. Kemudian ketika disuruh berbuat naik ke atas burak, berbuat ya. Nah, itu menunjukkan bahwa yang namanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pulang untuk sampai kepada Allah memang harus ada yang namanya perantara. Perantaranya apa? Itu perantara dengan amal ibadah, perantara dengan guru, perantara dengan orang-orang saleh, perantara dengan para wali Allah yang disebut dengan wasilah atau tawassul. Nah, kita kan mungkin kalau sampai kepada Allah. Nah, itu. Jadi pelajarannya seandainya Allah Taala hendak menjadikan Nabi itu Isra langsung pun kawak sebujurnya. Kada harus mendidampingi Jibril, kada harus naik burak bisa. Jangan jar Allah Taala, Muhammad ayo berapa jam. Nah ya Allah bismillah sampai jangan hendak itu bisa aja ya Allah. Karena apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun gitu. Allah di dalam Quran. Kalau Allah menghendaki bisa aja langsung pengarahnya kada perlu bimbingan atau orang pendamping Jibril dan Mikail, kada perlu menggunakan burak bisa. Nah itu karena ada pelajaran gasan kita bahwa kalau kita hendak sampai kepada Allah, hendak beribadah kepada Allah, harus ada yang namanya pembimbing pertama, harus yang kedua ada wasilah atau perantara. Nah, ada alatnya. Kada mungkin kau sampai
Nah, langsung kepada Allah. Artinya kada mungkin orang itu alim kalau kada berguru, kada nang membimbing. Ya, nah, kada mungkin orang itu sampai kepada Allah atau makrifat kepada Allah kalau kada melalui wasilah atau tawassul. Nah, menyampaikan lawan Allah. Nah, itulah diantara ya Allah hikmah pelajaran Isra Mi'raj yang dapat kita ambil, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini apa kebetulan pas bulan Rajab, jadi sambil ya Allah ambil pelajaran kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dapat mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga apa-apa yang diberikan bimbingan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa qawmiyatun salihah ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Amin.